Good afternoon, Ibu Tina, Ibu Ana, Bu Melissa, and all parents. How are you today? What makes you come here? This is Friday afternoon. Wow, great. Again, applause for yourself ya to be here. Nah, Bapak Ibu, ada 3 peran yang kita perlu lakukan as a parent. First, parent as a parent ya. So today by coming here, you telling to your son and daughter that you are their parents and they are precious for you. Ya, artinya anak-anak tuh seneng loh kalau orang tuanya hadir di dalam kegiatan sekolah anaknya. Artinya apa sih ketika orang tua mau hadir di dalam kegiatan sekolah anaknya, Bu? Artinya orang tua appreciate ke anaknya. Yes, betul. Artinya, wah, ternyata mama mengapresiasi ya bahwa aku penting di dalam kehidupan mama papaku. Sehingga mama papaku di tengah kesibukannya tetap nyempetin hadir untuk kepentinganku. Karena aku penting ternyata buat papa dan mama ya. Mereka pasti senang. Apalagi kalau mereka tahu bapak ibu datang ke sini untuk belajar. Karena biasanya orang tua nyuruh anaknya berubah, nyuruh anaknya belajar ya kan. Tapi sekarang orang tua mau belajar, orang tua mau berubah. Wah, anak pasti double appreciate ya. Sekali lagi tepuk tangan lagi buat kita semua ya. Oke, nah Bapak Ibu, tadi sudah diperkenalkan saya secara pribadi, lalu saya perkenalkan sedikit video singkat mengenai siapa itu SOA. Oke, itu perkenalan singkat dari mana saya berasal, dari SOA dan itu adalah tim psikolog yang juga ada di SOA. Baik, ini adalah ratusan sekolah di Indonesia yang pernah kami support. Lalu ini corporate dan media, saya co-founder dari sebuah sekolah. Sekolah kami membantu anak-anak dengan kesulitan belajar spesifik. Lalu buku terakhir yang ada di Gramedia ya, yang lain sudah tidak ada. Dan teman-teman Bapak Ibu silakan kalau mau chat saya di sini ya. Oke, kita mulai ya. So let's talk about teenagers ya. So when I talk about teenager, ya I mention about teenager, what spontaneously comes to mind when you hear the word of teenager? Teenager Bu, apa yang langsung pop up karakteristik yang muncul di pikiran Ibu? Moody, Moody, oke. Kayak cuaca akhir-akhir ini ya. Kalau Ibu, teenager. perubahan fisik dan karakter. Perubahan fisik dan karakter. Oke, Bu, teenager Bu. Sudah bisa mengkritik. Sudah bisa mengkritik orang tuanya. Orang tua siap dikritik? Teenager Bu. Hampir sama sih ya. Hampir sama. Teenager. Spontan. Teenager, rebel. Rebel. Terakhir bapak-bapak nih, teenager Pak. Teenager agak ngeyel ya. Iya ya. Waduh, ini di sekolah manapun saya kalau bawain topik mengenai teenager, what spontaneous ya muncul di pikiran karakteristik teenager, mostly memang lebih banyak yang sedikit ke arah negatifnya ya daripada yang ke arah positifnya ya. Sekarang coba yang positifnya, teenager Bu. Aktif tapi maminya jadi supir. Aktif, aktif, positif, negatif juga ya. Kalau sebelah sini nih bapak-bapak nih teenager Pak. Independent.
Independent. Wah, untungnya masih ada dua yang positifnya, aktif dan independent. Ya, itulah teenager ya. So let's understand, kenapa sih teenager become rebel ya. Lalu kritik ya, terus apalagi independent ya. So let's understand teenagers first. Nah, kita lihat ini puberty period 10 to 12 years old. Katanya tadi masih ada yang primary ya anaknya ya. Lalu teenage period is about 12 to 18 years old. And then this is transition ya from childhood to adulthood. Kalau yang sejaman dengan saya dengan Bu Ana pasti tahu yang namanya Britney Spears. Tahu? Kalau yang sekarang namanya Jennie Blackpink ya. Dulu Britney Spears, Taylor Swift sekarang ya. Ada lagu judulnya I'm not a girl, not yet a woman. Nah itulah ya, I'm not a girl, not yet a woman ya. So who am I ya. Nah kadang-kadang orang tua juga bingung loh sama anak remajanya. Kalau udah mulai kelas 5, kelas 6, kelas 7. Orang tua ada gak yang pernah begini ya. Suatu hari kita ngomong ke anak remaja kita gini, kamu tuh ya kan masih kecil, jangan sok kayak gitu deh. Kamu tuh masih kecil. Ya di hari yang berbeda kita ngomongnya gini, kamu kok kayak anak kecil banget sih? Kan kamu udah gede. Masa begitu aja anak kecil sih? Nah ya, sometimes kita tuh berkontribusi tanpa kita sadar terhadap kegalauan anak remaja kita. Who am I-nya kita. Karena kita pun bingung ya, badannya udah lebih tinggi. Tapi kok kadang-kadang masih kekanakan ya. Tapi pengen independen ya. So transisi. Nah di sini saya meng-highlight kata drastik. Perubahannya drastis. Secara fisik, secara kognitif, sosial, dan emosi. Karena saya psikolog, saya nggak akan bahas perubahan secara fisik, saya akan bahasnya secara kognitif, sosial, dan emosi. Ya, nah, dan kalau di psikologi itu ada satu buku perkembangan manusia yang dikarang oleh Papalia. Dan satu-satunya periode tahap perkembangan manusia yang mendapatkan julukan storm period itu adalah masa remaja. Storm, ya. Karena perubahan yang drastis ini. Tadi kan udah ngerasain storm ya kan. Rebel, kritik, ngebantah, ngeyel. Nah itu ya bukti-bukti bahwa ada di storm period. Pertanyaannya sebenarnya siapa sih yang paling merasakan stormnya? Orang tua kah? Guru atau anak itu sendiri? Anak itu sendiri sebenarnya yang paling mengalami stormnya. Ya, tapi ya kayak misalnya angin topan ya. Yang paling merasakan topan kan si angin topan itu sendiri. Tapi ketika dia berputar akhirnya guru kena stormnya ya kan. Terus orang tua juga kena dampak dari storm periodnya mereka ya. Nah makanya yuk kita pelajari mengenai remaja. Menarik gini Bapak Ibu. Kalau buat saya ya menjadi orang tua remaja itu sebenarnya lebih challenging dibandingkan orang tua TK dan SD. Tapi entah kenapa kalau ada undangan, yuk kita parents kumpul bareng yuk. Kita diskusi bareng, kita belajar bareng. Tapi kalau parents kayak begini nih seminar atau parents workshop yang isinya orang tua teenager biasanya jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang TK ya. Padahal lebih challenging sebenarnya ya. Jadi nanti kalau sekolah ngadain lagi ayo diajak ya. Supaya kita sama-sama bergandengan tangan menghadapi si storm period ini ya. Oke yuk kita lihat perkembangan kognitifnya. Kita lihat di tahap paling bawah ya, yang formal operational. Ini starts about 12 years old lah ya. Di mana theoretical thinkingnya, hypothetical, counterfactual thinking, abstract logic and reasoning thinking, strategy and planning become possible ya. Jadi kemampuan berpikir, ini perkembangan kognitif kita pakai teori perkembangan kognitif ya Piaget. Anak di usia 11-12 tahun ke atas dia mulai tuh. Ya, kemampuan berpikir itunya mulai berkembang. Oke? Nah, makanya karena kemampuan berpikir ininya mulai berkembang, akhirnya anak jadi mulai bisa mengkritik. Ya, karena hypotheticalnya, counterfactualnya, lalu logic reasoningnya udah mulai berkembang. Mulai bisa berargumentasi, mengkritik. Kalau bahasa yang gak enaknya tuh ngeyel, ngebantah, ngelawan. Begitu ya. Jadi teman-teman, sebenarnya ketika anak kita mulai mengkritik, ya, mulai memberikan feedback, ya,
mulai berargumentasi. Sebenarnya itu sisi positif dari tanda perkembangan kognitif ya Bapak Ibu. Karena kenapa anak yang di usia 2 sampai 7 ya, kalau misalnya dikasih tahu apa cenderung lebih mudah, "Heeh, iya, ya, enggak melawan gitu ya. Karena memang kemampuan berpikir masih attached to concrete. Abstract thinkingnya belum berkembang ya. Nah, strategic thinkingnya mulai berkembang. Makanya anak-anak mulai puberty, mulai suka punya taktik. Taktik apa? Membohongi orang tuanya. Ya. Jadi kita melihat itu sebagai strategic thinking teman-teman. Akan lebih bahagia kita dibandingkan kita bilangnya manipulatif ya. Nah, jadi ini adalah perkembangan kognitifnya sehingga karena perkembangan kognitifnya ini akhirnya memungkinkan anak untuk berargumentasi. Ya. Jadi sebenarnya anak bisa berargumentasi itu bagus. Coba kebayang nggak kalau dia tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, dia selalu nurut sama orang tua, semua orang. Ya, dia selalu setuju sama semua orang. Kan bahaya banget, ya kan? Jadi, nah kalau ini audiens saya adalah anak-anak remaja, ini yang akan saya sampaikan kepada mereka. Hey guys, kalian tuh boleh loh punya pandangan yang berbeda sama orang tua kalian. Boleh ya, karena kalian punya pemikiran ya yang berbeda. Boleh. Nah it depends, apakah argumentasi kalian akan dipersepsi sebagai argumentasi, kapan argumentasi kalian akan persepsi sebagai kurang ajar dan ngebantah dan rebel. Tergantung apanya. Tergantung the way we ngomong, betul. So it depends the way we deliver. Ya, contoh misalnya, oke Ma, thanks ya. Mama udah kasih pandangan Mama. Sekarang gantian ya, Mama dengerin aku. Ini menurut aku begini loh Ma, oke? Ini argumentasi bisa diterima? Kurang ajar? Rebel? Oke? Siap menerima kritik kalau caranya begini? Siap ya. Tapi kalau ngomongnya gini, Mama tahu apa sih? Mama gak usah so tau deh, aku udah tahu kok ini. Nah, ya ini akan menjadi rebel dan kurang ngajar. Ya, nah jadi yang perlu kita educate ke anak-anak remaja kita adalah bukan menjadi anak yang patuh 100%. Bukan menjadi anak yang selalu setuju 100%. Tapi menjadi pribadi yang asertif. Bagaimana kamu mengungkap, menyatakan ketidaksetujuan kamu, argumentasi kamu dengan cara yang bisa diterima oleh orang lain ya. Oke, lalu overthinking. Ada yang nggak pernah ngeliat nggak anak TK, anak kelas 1 SD overthinkingnya begini. Aduh nanti kalau gede aku nggak sukses gimana ya. Aduh nanti kalau aku nggak bisa, orang tua aku nggak ada kerjaan, nggak bisa makan gimana ya. Pernah? Sering? Jarang ya. Kenapa begitu? Karena kemampuan berpikirnya belum abstrak ya. Belum hypothetical. Tapi anak-anak remaja abstract thinking hypotheticalnya berkembang. On the other hand jadi kadang mikirnya kepanjangan. Aduh nanti kalau misal aku lulus gak dapat kerja gimana ya? Kalau nanti aku kerjanya gajinya gak bagus gimana ya? Nanti kalau jadi ini nanti gimana ya? Ya jadi kepanjangan. Kadang-kadang mikirnya terlalu panjang, khawatir akan masa depan tapi do nothing di masa sekarang. Itu tuh remaja. Gak nyaman nih, insecure dengan bentuk tubuhnya. Tapi juga tidak menjaga makan, juga tidak olahraga. Tapi insecure terus begitu ya. Jadi gak walk the talk antara pikiran dan actionnya ya. That's typical remaja. Nah itu semua karena perkembangan kognitifnya ya. On the other hand itu sebenarnya positif. Kalau tadi kan dari perkembangan kognitif, sekarang kita lihat dari perkembangan executive function. Nah Bapak Ibu teman-teman coba ditepok kepalanya bagian sini nih ya. Hati-hati nih, ini bagian kepala yang sangat penting karena di sini letaknya yang namanya prefrontal cortex ya. Prefrontal cortex itu bagian otak manusia yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Nah prefrontal cortex ini yang mengatur namanya executive function skill. Nah ini kan namanya skill ya, keterampilan. Artinya skill apa saja sih yang termasuk executive function skill. Dan kenapa ini begitu pentingnya sampai membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya ya. Dan bahkan kalau executive function skill ini tidak terampil, manusia tidak terampil menjalani kehidupan sepintar apapun IQ-nya misalnya.
Wah ngeri banget ya. So kita lihat skillnya apa saja Ski. Nih kita lihat ya. Skill untuk impulse control. Mengontrol impuls ya, dorongan. Contoh misalnya remaja. Wah kan biasanya suka ini ya, ada game yang challenge kan. Wah ya excited ya, apalagi pengen kelihatan cool gitu kan. Nah nggak mikir panjang. Karena impulse controlnya, self monitoringnya juga belum berkembang. Akhirnya dia lakukan ya challenge tersebut padahal itu risky banget. Oke, atau impulse control yang lain, main game ya, waduh lagi seru-serunya, tanggung mah setengah jam lagi, tanggung mah ya. Gak bisa kontrol impulsnya sampai akhirnya mainnya sampai 5 jam juga ya. Itu impulse control. Lalu self monitoring. Kalau aku melakukan ini benar gak ya? Kalau aku melakukan ini salah gak ya? Should I do this? Shouldn't I do this? Ya, that's self monitoring. Lalu kemudian emotional control. Oke, kesel nih sama temennya, marah. Wah langsung ya temennya ditonjok seperti itu. That's emotional control. Emotion tuh gak harus berhubungan marah ya. Contoh lagi yang berhubungan bukan marah. Tapi yang berhubungan dengan sarange sama K-pop ya. Impulse control, emotional regulation. Saya bertemu dengan seorang klien anak remaja. Dia membeli semua merchandise K-pop and hypen sukaannya dia. Sampai dia menghabiskan uang tabungannya dan mengambil uang orang tuanya ya demi beli ya. Dan dia selalu kemana-mana bilang ini pacarku ya. That's berhubungan dengan executive function. Impulse control, emotional control dan self monitoring. Lalu flexible thinking ya. Kalau aku berpikir begini, kenapa sih mama papa berpikir begitu? Aku coba paham oh sekarang aku ngerti kenapa mama papa berpikir begitu. That's flexible thinking. Lalu kemudian planning dan membuat prioritas, task initiation, memulai tugas dan menyelesaikan. Organizing, lalu working memory, ini fokus atensi. Nah ini semua keterampilan yang sangat penting menjalani kehidupan. Coba bayangkan ya academic, this is about academic. Anaknya cerdas nih, wah IQ-nya superior, gak masalah dengan kecerdasan. Tapi dia ada masalah dengan impulse control, emotional controlnya. Oke, sama planning dan prioritas. Oke, dia udah bikin rencana akan submit tugas ya. Terus kemudian temannya telepon, Roblox yuk, ML yuk. Oke, gue gak bisa nih. Gue harus submit tugas, lagi ngerjain tugas. Lu asik deh, ini kita udah berempat nih, ayo dong join dong. Kan main ML berlima ya, main dong. Wah excited kan, enakan main ML daripada ngerjain tugas. Akhirnya tugasnya selesai enggak? Enggak ya. Nah itu about executive function skill. Akademiknya jadi terpengaruh meskipun dia cerdas, terpengaruh ya. So kita lihat bagaimana kemampuan executive function skillnya di usia remaja Bapak Ibu. Nih ya anak-anak kita di usia ini ya teenager, SMP, SMA itu masih under construction. Not fully developed, even sudah remaja SMA. We think kalau anak udah SMA, udah 17 tahun, you are an adult ya. Kan udah KTP, udah gede ya. Secara sosial di Indonesia, orang dibilang adult 17 years old ya. Because ID card, driving license. But secara executive function skill prefrontal cortex, adult itu adalah 20 years and above. Kalau dikembangkan executive functionnya sejak usia dini. Kita banyak menemukan orang dewasa dengan executive function problem loh Bapak Ibu ya. Misalnya contoh ini kisah di sekolah lain pasti ini bukan orang tua Saint John ya. Nah di sebuah lain ada kisah nih orang tua marah-marah di lobi sekolah ya. Memarahi seorang anak ya dari anak temennya. Terus sampai bilang begini, ini cerita ya dari orang tua. Tante gak peduli dibilang tante galak ya sambil ngomong di lobi maki-maki anak orang. That's executive function. Boleh gak sih marah? Boleh. Tapi apakah harus caranya di depan lobi sekolah teriak-teriak menunjuk-nunjuk anak orang lain dengan kata-kata kasar? Tentu tidak. Marahnya boleh. Tapi tidak seperti itu executive function skill tuh Bapak Ibu. Ya. Nah jadi belum mateng.
Jadi kalau kita mengharapkan nih Bapak Ibu, anak-anak remaja kita udah bisa regulasi emosinya, udah nggak moody-moody tadi ya, udah sangat tenang. Wah, harapan kita yang over ya, yang too high ya. Karena memang ininya belum fully develop. Biasanya di antara semua rentang dari 10 sampai SMA nih, yang paling ajeb-ajeb itu middle school, SMP ya. Very tiring itu kalau jadi guru SMP ya. Jadi berempatilah pada guru SMP ya. Oke, lalu kemudian ininya belum matang ya. Ini yang adults brain, ini prefrontal cortex ya. Teenagers brain. Jadi remaja banyak merespon pakai emosinya. Remaja itu very easily influenced by emotion. Dan mereka suka misunderstanding feeling. Pernah nggak nih ngalamin begini? Kita tegur nih anak kita. Nadanya tuh begitu loh, tenang, datar ya. Terus dia bilang gini, papa sih marah-marah terus gitu. Kenapa sih mama marah-marah terus gitu. Jadi udah mukanya begitu ya, nadanya begitu, terus pakai kata terus lagi. Kan kalau terus artinya nggak pernah enggak, betul nggak? Selalu ya. Nah hati-hati Bapak Ibu, kita tuh suka pakai bahasa emosi. Itu namanya bahasa emosi. Nah ketika remaja kita begitu, ingat nih Bapak Ibu, kan prefrontal cortex kita harusnya udah lebih mateng kan. Karena di sini semua udah 23 tahun ke atas kan ya. Jadi kalau misalnya kita orang tua gampang kepancing sama anak, artinya dua remaja lagi bertengkar itu ya. Nah, so we need to yang lebih able ya manage our emotions daripada remaja kita. Karena prefrontal cortex kita tadi udah lebih fully develop ya. Nah, jangan kepancing. Ini contoh ya, ini kejadian dengan anak saya sendiri. Waktu itu kelas 8, laki-laki. Ini anak yang pertama. Saya punya 2 anak remaja. Satu kelas 11, laki-laki. Yang kedua peritin, kelas 10. Hari ini 11 tahun. Hari ini dia ulang tahun 11 tahun. Ya kelas 5 SD. Perempuan, laki-laki perempuan. Oke, ini kisah yang dengan anak laki-laki. Nah dia kan ngomongnya begitu, kenapa sih mama marah-marah terus gitu ya. Jangan kepancing, chill aja, chill ya, regulate emotion. Kan kita lagi ngadepin remaja, oke. Responnya begini, coba tadi mama kalau ngomongnya begini, kata-katanya begini itu marah bukan? Saya tanya. Nah kalau kita kepancing begini, mama gak marah-marah ya. Kenapa kamu bilang marah-marah terus misalnya ya. Emosi itu menular, nanti saya akan kasih tunjuk filmnya. Emosi itu kayak virus, gak kelihatan tapi menular. Kalau kalau kita ngedengerin orang ngomong begitu, kita kepancing gak? Akhirnya apa yang terjadi? Ini yang orang tua sering ngomong. Kita kan ngomong Bu Harli, ini nadanya A minor. Saya gak tahu musik sih ya. Nadanya re ya, dia nadanya jadi sol. Jadi si begitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita ngeresponnya, coba mama tadi kalau ngomongnya kayak gitu, nadanya kayak gitu itu marah bukan. Nada kita yang tenang, jeda yang ada jedanya membuat dia juga bisa memproses kata-kata kita. Karena kalau kita ngomong-ngomong remaja, kamu udah makan belum? Kenapa sih kamu belum ngerti? Aduh itu otak itu kita membuat otak mereka tuh langsung gitu loh ya. Jadi tenang, ada jeda ke bawah. Dan ketika kita begitu, ketenangan kita tuh menulari ketenangan dia. Ketenangan ke dia. Dia kan jadi malu sendiri, kok mamanya gak marah-marah ya. Nah terus dengan kita begitu, kita sedang mengajak ngomong rational thinkingnya. Kita tidak sedang mengajak ngomong emotionalnya. Kita sedang mengajak ngomong rational brain-nya, bukan emotional brain-nya. Tapi kalau kita ngeresponnya, siapa yang marah? Kamu yang bikin mama marah. Nah ketika kita merespon gini, kita sedang menstimulasi emotional brain-nya dia lagi begitu. Oke ibu-ibu, bapak-bapak bisa? Ingat loh prefrontal cortex-nya kan udah lebih mateng ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua senjon ya, marah-marah di sekolah bilang, prefrontal cortex-nya belum mateng. Ini yang saya bilang emosi menular ya.
di-observe semua ya. Suaranya Pak. Is there something in there? There's a green cone. You want to put it back inside of the box? And put the lid back on the box? And close it up? Can I see that? Thank you. Let's see what else we have. Look at this. See? Look at this. There. Hi, Teresa. I'm going to sit here and read a magazine. Okay. That's Kelly. Kelly's going to sit and read a magazine. Kelly, look at this. That's aggravating. That's so annoying. Oh, I thought it was really interesting. Well, that's just your opinion. It's aggravating. Here. Can I see that? Thank you. I'm going to go now, Teresa. Kelly's going bye-bye. Nah, apa yang menarik dari video di laboratorium penelitian perkembangan anak ini? Apa yang terjadi dan apa yang menarik? Boleh Pak? Ya dia terganggu dengan kehadiran yang orang satu lagi yang baru masuk. Jadi negatif. Jadi ada perubahan apa Pak? watak mukanya jadi takut gitu. Ada perubahan emosi ya pada si anak. So can we imagine Bapak Ibu, kalau misalnya ini menjadi pola komunikasi di dalam keluarga. Ngomong dengan tegangan tinggi ya, muka yang tense ya. Kebayang nggak satu keluarga itu pasti very stressful ya. Jadi jangan-jangan kita tanpa kita sadari menyebabkan isu mental health pada anak kita hanya karena gaya komunikasi Bapak Ibu ya. Jadi emosi itu menular. Oke. Nah, kita lihat yang berikutnya. Kita lihat tahap perkembangan sosial sekarang. Pakai teorinya Erikson. Nah, kita lihat di usia 12 sampai 18 tahun itu isunya adalah identity. Ya, pencarian identitas diri. Who am I? Who am I? Rata-rata SMP kan begitu judulnya. Who am I? Who am I? Nah, kalau identitinya berkembang dengan kuat, role confusion tidak menjadi pola di dalam tahap perkembangan dia berikutnya. Ya, nah identitas diri, sense of self nih. Teens explore personal identity and sense of self. Oke, makanya mulai pakai bajunya, dia pilih ya, wah mulai antik-antik karena dia searching identity ya. Aku mau apa ya identitasku mau kayak gimana nih gitu ya. Sense of self, the searching years, pencarian jati diri. Sebenarnya apa sih yang dicari gitu kan? Ini teorinya Hanli Mulyani berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu ya. Konseling dengan ribuan remaja, saya tuh menyimpulkan anak remaja itu mencari 3 yes aja sih sebenarnya. Yes apa saja sih yang mereka cari? Ini loh, yes gue bisa, aku bisa. Yes aku berharga, yes aku diterima. Ini yang dicari sama anak remaja kalau kita mau simpulkan dengan mudah. So let's support our teenagers to get these 3 yes experiences di dalam kehidupannya. Nah 3 yes experiences ini enggak harus yang cetar gitu ya. Wow juara matematika se-Indonesia. No need ya. Juara matematika se-Indonesia kan cuma 1. Masa anak-anak yang lain harus ikutan juara matematika se-Indonesia kan gak mungkin ya. Tapi kontribusi misalnya dia merasa kayak bisa berkontribusi ya.
kontribusinya diterima, dihargai. Nah dari hal itu aja dapat tuh 3 yes. Contoh misalnya liburan nih, nanti liburan lebaran, mau pergi kemana. Kita kasih kepercayaan anak remaja kita untuk nyusun ya rencana liburan mau kemana ya bla 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 bla. Ide-idenya didengar, itu saja sudah contoh kecil dari memberikan kesempatan anak mendapatkan pengalaman 3 yes ini. Bapak Ibu, ternyata ya banyak anak-anak yang addiction pada dunia sosial, dunia online, mau gaming, mau social media, mau streaming online, apapun itu. Ternyata cukup banyak yang mereka menjadi begitu karena pelarian. Pelarian dari dunia sosial on-site-nya, offline-nya. Pelarian dari kesepiannya di rumah, pelarian dari dia tidak mendapatkan ini di dunia nyata, tapi dia dapatkan ini di dunia game online. Karena dia bisa bermain game keren, wah dia dihargai, wah ya. Akhirnya di situ dia mendapatkan, disitulah dia akan terus berada Bapak Ibu. Ya, jadi bantu yuk anak-anak kita untuk mendapatkan pengalaman 3 yes ini. Ya, oke. So untuk itu semua, menghadapi remaja yang itu semua, sehingga peran kita jadi ada 3 nih Bapak Ibu. Ya, first one, parents as parent. Ya, seperti hari ini, ya, you do your roles as a parent. Lalu ada juga saatnya kita parents as a friend. Teman-teman, Bapak Ibu, karakteristik friend itu apa sih? Friend itu asik, oke. Friend itu apa lagi? Ya Bu, ngomongnya lebih kencang Bu. Bisa diajak ngobrol, betul. Friend itu apa Bu? Yang hijau bajunya Bu. Tadi kayaknya Ibu ngomong sesuatu Bu. Nemenin, yes friend. Friend itu nemenin, friend itu mau diajak ngobrol. Friend itu asik, apalagi? Ya Bu, friend. Ngertiin dia. Nah, kan teman-teman, Bapak Ibu semua di sini udah tahu nih ya karakteristik friend. Nah, jadilah seperti itu buat remajanya ya. Nah, kalau anak kita masih TK, kita menjadi teman anak TK kita kan main ya. Main ludo, terus kita main apa sih? Clay. Tapi kan anak remaja menjadi temennya nggak lagi seperti itu. Ngobrol, jadi teman ngobrol yang asik. Terus apalagi bisa dipercaya ya, nggak ada judgmental. Anak-anak zaman sekarang kalau di ruang konseling gini, percuma ngomong sama papa mama, tante Hanli, paling aku cuma dijudge. Paling aku cuma dinasehatin, paling aku cuma dikotbahin ya. Jadi begitu ya. Nah nanti kita akan pahami itu semua adalah roadblocks di dalam komunikasi ya. So parents as a friend, oke. Nah ini saya cerita beberapa hari yang lalu saya berperan sebagai temannya anak laki-laki saya. Jadi gini, suatu hari anak laki-laki saya yang kelas 11, dia tuh anaknya lebih ke introvert profil kepribadiannya. Bukan anak yang gampang cucut gitu ya. Terus suatu hari, dan anak ini sangat diplomatis ya. Karena senangnya matematika. Jadi cara berpikirnya kan sistematis. Nanya pun sistematis anak ini ya. Dia nanya gini suatu hari, "Mah, menurut mama, menurut dari teori psikologi, kalau anak SMA tuh udah siap pacaran belum ya, Mah?" Wah, pertanyaannya diplomatis banget kan. Dari secara psikologi anak SMA udah siap pacaran belum? Saya pikir wah ada udang di balik batu nih kayaknya di balik pertanyaan ini. Saya curiga anak saya mulai naksir. Terus saya bilang, kalau secara teori psikologi, karena saya juga nggak pengen anak saya mulai pacaran SMA, ya biar dia fokus dulu ngurus diri aja masih ajeb-ajeb ya kan. Ya sudah lebih siap dari SMP. Tapi kalau dibilang belum udah siap banget juga belum. Karena executive functionnya, saya kan juga ngejelasin executive function ini ke anak saya ya. Prefrontal cortex executive functionnya kan masih belum fully mature. Mungkin nanti kalau udah kuliah udah lebih mateng, saya bilang begitu. Terus saya tanya, emang ada apa? Lagi naksir cewek ya? Enggak, dia bilang gitu. Liburan kemarin waktu Desember, terus pupunya kan ada nginep nih 2 anak. Kalau liburan tuh banyak yang nginep rumah saya keponakan. Ini seumuran nih, sama-sama kelas 11 dan satu lagi udah kuliah semester 1. Anti, Alden kan lagi naksir cewek Anti gitu, lagi di meja makan ya. Oh tuh kan mama udah curiga dulu waktu Alden nanya sama Anti begini. Oh emang ceweknya yang mana? Cakep kok Anti, cakep. Ih bagus cakep. Yang mana? Saya tanya. Nah ketika kita ngobrol kayak gitu, itu kita lagi menjadi friends begitu.
Jadi anak nggak ada perasaan sungkan untuk cerita mengenai itu ya. Nggak ada judgmental, jangan pacaran dulu loh ya. Apaan sih kamu kecil-kecil udah kayak begitu ya misalnya, oke. Terus kemarin, oh kan anak saya suka ngadain mentoring di SOA untuk ngajarin teman-temannya matematika. Terus biasanya cewek yang dia suka tuh dateng. Kemarin nih baru 2 hari yang lalu kan anak saya adain mentoring karena di sekolahnya lagi ada daily test matematika. Saya tanya, hari ini gak datang ya yang kamu suka? Enggak, karena adiknya lagi lomba sepak bola. Terus aku tanya gini, tapi aku udah gak terlalu suka. Dibilang gitu, oh udah gak terlalu suka. Emang apa yang membuat kamu suka? Ya aku lihat-lihat kayaknya kurang berjuang. Wah keren kan kriterianya, berarti saya udah dapat 1 kriteria anak saya nyari pacar yang mau berjuang ya. Kasihan banget ya pacar yang jadi pacarnya anak saya nanti ya harus berjuang. Lalu kemudian parents as a life coach. Nah 2 hari yang lalu saya menjadi life coach buat anak saya yang perempuan. Biasa ini kalau ini girls issue. Anak saya belum bisa kasih mobile phone sampai kelas 8. Itu regulasi di keluarga kami. Nah yang perempuan jadi masih pakai mobile phone saya, masih pakai WhatsApp saya. Nah adalah grup Bestie for Life, ada 4 orang. Yang ada bestie-bestie kan cuma cewek doang ya. Nah, terus 3 malam yang lalu mereka video callan tuh berempat tuh. Pas video callnya belum selesai, hampir selesai muncul 1 grup baru. Namanya Group 43. Ibu udah tahu ya? Bisa nebak? Jadi ada 1 anak yang di grup berempat di-exclude. Ada di grup yang bertiga. Ini kan isu cewek. Ada grup di dalam grup. Exclusion itu isu cewek, not boys issue ya. Terus di sini saya jadi life coach. Saya bilang gini, ini kan kamu ada grup berempat. Ini baru saja ada grup bertiga. Yang create teman kamu, ada 1 teman kamu yang gak dapet, saya bilang, yang gak diundang. Oh masa sih? Aku gak tahu karena dia emang gak tahu. Nih saya kasih lihat. Kenapa dibuat grup ini? Nah mama juga gak tahu. Terus saya bilang gini, Dan kalau menurut kamu, ini contoh aja lah ya, nama anaknya misalnya Kathy ya. Kalau kamu jadi Kathy, kamu gak di-include di grup ini, so how do you feel? Saya tanya. Sedih lah dia bilang gitu, ya sedih. So menurut kamu bikin grup kayak begini meng-exclude temen tanpa temen tahu ada apa? Is it good? Is it expected or not? No lah dia bilang gitu. So yeah, don't do this. But sekarang kan udah happen. What can you do tomorrow? Saya tanya. Aku akan coba ngomong sama yang 2 orang itu. Oke, gimana cara ngomongnya? Terus saya ajarin cara ngomongnya. Oke, dah penasaran nih besoknya. Tapi tengah-tengah hari saya udah lihat tuh. Grup yang 3 tuh udah di remove. Artinya yes anak saya berarti udah ngomong nih. Cuma saya penasaran gimana nih anak cara ngomongnya. Sore-sore, Del gimana udah ngomong kayaknya ya. Karena mama lihat grupnya udah gak ada yang bertiga. Ya udah gimana cara ngomongnya ya begitulah ma. Mama pengen tahu detailnya gimana cara ngomongnya. Ya pertama aku ajak lah yang 2 temanku itu ke toilet. Wah good strategi. Diajak ke toilet. Diajak ngomong guys itu kan kalian kan kita kan ada grup yang bertiga. So gak ada si Kathy. Kathy sedih loh. Karena gak diajak di grup bertiga lagian buat apa sih? Ada grup bertiga lagi kan udah ada yang berempat gitu. Good. Nah ini contoh sebagai life coach ya. Ini kan about friendship ya. Friendship coach. Friendship coach. Oke kita lanjut ya. So ada 3 peran kita. Nah untuk kita bisa menjadi peran terutama yang friend dan juga yang life coach. Kita perlu ada connection nih Bapak Ibu. Foundation kalau kita pengen anak kita bisa terima kita sebagai teman, anak kita bisa terima kita sebagai life coach, foundationnya tuh 3. Anak harus ada trust sama orang tuanya, relasinya secara emosi dekat, komunikasinya juga yang tidak tense kayak tadi. Oke, tanpa 3 ini, kalau misal hubungan kita sama anak belum ada 3 ini, rapiin dulu 3 ini. Karena kalau 3 ini belum rapi, kita ngasih masukan ke dia akan memandangnya apa? Mama ngapain sih ngatur-ngatur aku? Ya, kayak begitu. Karena hubungannya lagi tidak baik seperti itu ya. Jadi dirapikan dulu. So, when parents listen to their children,
The children will listen to, and this builds emotional closeness. Ajaib Bapak Ibu. Anak akan cenderung lebih mudah mendengarkan kita kalau kita sudah mendengarkan dia dulu. Dan kalau ada trust. Contoh nih misalnya. Waktu itu anak saya kan ada zaman tuh main apa sih yang tektok. Apa namanya? Lato-lato ya. Saya cuma berpikir lato-lato tuh bahaya kalau buat saya loh ya. Karena kalau tidak sengaja ini ya kena mata itu kan bolanya. Akhirnya singkat cerita saya ngomong lah lato-lato sama kedua anak saya. Tapi kan waktu itu lagi hype banget. Terus dia bilang ini, tapi semuanya gak apa-apa main lato-lato mah. Ya memang tidak perlu ada kasus saya bilang untuk mama antisipasi. Ini mama sifatnya antisipasi. So I don't want you to main lato-lato lagi. So give the lato-lato to mama. Terus anak saya bilang gini, ya deh, ya. Kalian kenapa sih gitu ya. Nah kita tuh suka kepancing orang tua. Kalau anak responnya begitu, nggak rela ya. Nah ya kalau kita nggak rela ya nggak rela ya. Nah kan akhirnya kita jadi mancing emosi lagi dia lagi kan. Jadi wajar kalau dia nggak rela. Kan yang dia sukai lagi diambil. Tapi karena dia trust dan respect sama kita, dia jadi begitu. Dengan ekspresi begitu ya nggak apa-apa. Remaja lagi kan memang dia emang gak rela. Tapi dia mengikuti kita karena dia trust dan karena dia respect. Gak apa-apa kalau belum relanya. Respon aja begini, thank you ya. Meskipun kamu sebenarnya gak suka diambil lato-latonya, but you give it to me. Thanks for listening mama. Appreciate that, that's it. Gitu, oke? Jadi jangan gampang kepancing. Emotional closeness is very important Bapak Ibu. Karena yang namanya physical closeness lambat laun itu pasti akan berkurang. Ini punya anak SMA siapa di sini? Udah mulai merasa enggak rumah lebih sering sepi dibandingkan anak-anak waktu masih TK dan SD? Mulai berasa kan? Nanti ada masa anak-anak, ada masa di fase kita emptiness. Burungnya bahkan udah terbang semua, menikah maksudnya ya. SMA aja udah berasa ya. Nah, tapi kalau kita dekat secara emosi, mau nanti dia kuliahnya di UGM ya, di Yogyakarta, dia mau kuliahnya di luar negeri, tetap deket. Tapi kalau deket secara fisik, gak deket secara emosi, itu so scary. Di ruang konseling saya tuh ada sofa 3 begini, ya yang pernah ke SOA tahu lah ya. Ada sesuatu cukup banyak. Ada ini kisah satu anak laki-laki, satu mama. Mamanya duduk di sini nih. Oke, anak laki-lakinya duduk di sini. Wajar dong, ngapain juga sempit-sempitan. Tapi bahasa tubuh duduknya begini nih. Udah di ujung begini. Ya, itu mamanya udah kayak virus, bakteri. Fisik 1 meter, 1 meter. Tapi ini udah langsung kelihatan gak ada kedekatan emosi ada antara orang tua dengan anak. Ya, jadi sebenarnya karena bahasa tubuh kan bicara talks a lot dibandingkan bahasa kata-kata. Ya, tapi kalau kayak teman saya ya anaknya kuliah di UK, wah zooman sampai 1 jam. Kayak anaknya ada di situ aja. Jadi mamahnya mah sambil kerja, sambil ngapa-ngapain, anaknya juga sambil ngerjain ini tapi kayak ngobrol, kayak berada di rumah yang sama. Karena ada kedekatan emosi ya. Dan ternyata banyak loh Bapak Ibu anak-anak yang memilih kuliah di luar negeri itu karena pengen jauh dari orang tuanya. That's true dari ruang konseling ya. Pengen kabur. So untuk itu kita perlu masuk dari pintu anak tapi keluar dari pintu orang tua. Seringkali kita gak sabar. Masuk harus dari pintu orang tua, keluarnya dari pintu orang tua ya tanpa mau masuk ke model dunia anak kita. Nah Bapak Ibu, teman-teman, ciri khas konflik dengan remaja itu bukan tangible concrete effect isunya. Tangible concrete effect itu lebih ke anak-anak SD. Kamu jangan main bola di sini ya, nanti kamu bolanya kena kaca, jatuh, pecah, kamu terluka. That's issue dengan anak-anak. Tapi dengan anak SMP, SMA, even mulai kelas 5 SD, isunya tuh value collision. Contoh, value yang berbeda antara orang tua dengan anak apa nih yang udah ngalamin? Rambut cat, ungu, hijau.
Keren kan? Value-nya dia cool. Tapi buat kita, ya ampun. Ya. Oke, ini contoh sederhana. Apalagi? Gondrong ya. Sekolah value-nya ya rapi dulu, gondrong nanti ya. Terus apa lagi? Baju ya. Apalagi banyak kan isu-isu value collision seperti itu. Nah itu ciri khas konflik dengan orang. Inilah value collision ini akhirnya jadi suka berdebat. Sehingga menjadi orang tua remaja, kemampuan ngobrol sama anak remaja tadi ngobrol, berkomunikasi itu menjadi jauh lebih krusial dan penting dibandingkan kalau anak kita masih usia kecil ya. Karena value collision. Ibu Melisa kayaknya ada mau menyampaikan sesuatu? Ya. Oh boleh? 10 menit lagi, oke. Saya skip aja ya. Nah, baik Bapak Ibu, apa sih yang paling bisa membuat kita itu nyaman dekat sama orang lain meskipun baru 5 menit ketemu? Ketika ada apanya? Kesamaan, betul. Ketika ada kesamaan, kita harus pintar-pintar mencari kesamaan, masuk ke model dunia dia. Kita bisa masuk dari kesamaan obrolan topik ya, gaya apa? Misalnya contoh lah, kalau misalnya guru TK nih. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita mau belajar apa ya hari ini? Seru-seru apa nih? Anak TK, kita mau seru-seru ini Miss. Makanya guru TK tuh benar-benar kayak anak TK kan. Tapi kalau misalnya kita guru SMP kelas 7 aja, jangan ngomongin kita guru SMA. Halo anak-anak, kita hari ini mau belajar apa? Ih apaan sih, lebay banget sih Miss. Ya. So udah gak masuk ke model dunia mereka. Ya mungkin anak-anak SMA mau di-treat as an adult, kita udah hey guys kalian tuh lagi ngapain sih? Nih ngumpul-ngumpul seru-seru apa sih? Ya gaya ngomongnya udah kasual ya. Meskipun tetap harus sopan. Oke, nah ini berikutnya ya. Komunikasi itu ada 3 unsur. Ada apa aja sih unsurnya Bapak Ibu? Ada apa saja unsurnya? Komunikasi nih, Ibu Hanli ngomong ada unsur apa aja? Ada? Ya, pesan itu tersampaikan melalui 3 unsur ini. Suara, betul suara. Intonasi suara. Terus apa lagi? Body language ya, ekspresi bahasa tubuh. Dan yang terakhir kata-kata. Kecuali kalau kita pergi ke Rusia nggak ngerti bahasa Rusia pakai bahasa tubuh. Ya, tapi selebihnya ada kata-kata, intonasi, bahasa tubuh. Nah kita lihat nih teorinya. Katanya dalam komunikasi itu kata-kata isinya cuma 7%. Bahasa tubuh sama body language itu 3855. Kalau di total 93%. Karena bahasa tubuh dan intonasi suara itu nggak mungkin nggak nyambung. Coba artis sehebat apapun bisa nggak ekspresinya marah. Saya marah sama kamu tapi nadanya seneng. Saya marah sama kamu, susah kan. 93% tuh ekspresi dan bahasa tubuh. Sehingga the way kita ngomong sama remaja itu intonasi dan ekspresi. Jadi kalau misalnya kita mau menegur, tegurlah dengan nada tenang, jeda ke bawah ya. Harus ada jeda biar dia gak pusing dengerin kita gitu kan. Tenang ke bawah, tegas ke bawah, ada jeda. Dan kalau kita mau skill yang lebih dalam pakai confrontive eye message namanya. Nah, dengan keterbatasan waktu saya nggak bisa sampai detail ya. Confrontive eye message tuh begini. Kita tuh seringkali mengkamu-kamukan kan. Kenapa kamu nggak ngerjain PR? Ya. Kenapa kamu pulang terlambat? Kenapa kamu begitu sama adikmu? Coba deh Bapak Ibu, kalau kita ditegur dengan cara dikamu-kamuin, kita nyaman nggak? Kita loh. Kenapa kamu telat tadi Pak? Oh maaf ya Pak, berdosa saya Pak, salah milih orang.
Soalnya biasanya bangku depan itu bangku paling gak laku ya. Biasanya yang duduk depan itu justru yang paling belakangan datang ya. Ngeles. Oke, apa rasanya ketika dikamu-kamuin? Kenapa ibu gak ngedidik anak ibu dengan benar sih? Sampai telat melulu datang sekolahnya. Rasanya merasa apa? Seperti dipojokkan, disalahkan, ya, dijudge, oke? Nah, anak pun merasa begitu. Yuk kita ganti kalau menegur dia. Mama perhatikan, kalau negur kan harus, nadanya harus serius ya. Mama perhatikan seminggu ini sudah 3 kali kamu bangun terlambat, ya. Dan kamu bangun terlambat jadi mengganggu adik-adik kamu karena kan perginya bareng. So mama gak mau besok terlambat lagi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk supaya besok gak terlambat? Nah yang terakhir jangan pakai gaya telling kalau sama anak remaja. Makanya ya besok tuh kamu harus nyalain alarm. Setel tuh jam 5 ya. Alarm sekali bangun, snooze aja sekali ya. Taling ya. Tapi kita ubah menjadi gaya coaching, conversation. Ajukan pertanyaan yang membuat dia berpikir. So mama frustrasi loh kalau setiap pagi begini. Apa yang bisa kamu lakukan supaya mulai besok enggak terlambat lagi? Cara menegur. Nah sampai sini dulu Bu, kita interaksi dulu ya. Oke. Ya, Ibu Hanli, so very inspired seminar that delivered by Ibu Hanli. Jadi Bapak Ibu, kita akan switch ke bahasa Indonesia ya. Ada 3 pertanyaan bagi 3 orang tua yang bisa menjawab. Tadi Ibu Hanli ada sedikit membahas, boleh PPT-nya diganti dulu Bapak. Ada 3 pertanyaan, oke. Yang pertama, kita bahas banyak 3 ya Bapak Ibu ya hari ini. Yang pertama siapa yang bisa menjawab 3 yes yang perlu dibantu sama Bapak Ibu untuk dicapai anak-anak kita. Oke. Yes I can, yes I worth it. Sama yang terakhir, yes apa ya yang terakhir ya. Saya bisa, saya penting, saya apa yang terakhir ya? Apa? Yang terakhir apa ya? Saya lupa. Oh iya, saya menerima ya, oke. Terima kasih Ibu. Beri tepuk tangan untuk Ibu yang berhasil menjawab. Oke, kemudian 3 apa lagi Bapak Ibu ya? 3 role as parent, siapa yang ingat ya silakan. Masih ada 3 lagi Pak. Parent as a parent, parent as a friend, and parent as a life coach. Nampaknya payungnya sold out ya bentar lagi ya. Wah Bapak Ibu kita hari ini para orang tua yang hadir sangat absorb semua informasi ya. Misalnya senang sekali. Oke 3 yang berikutnya 3 ways of communication ya tadi ya. 3 unsur dalam komunikasi. Wah ada kebetaannya. Spoken tone, intonasi, terus body language sama apa tadi kata-kata apa words, ya, Mas. Kita lanjut lagi atau kita pertanyaan lagi dari Bu Hanli nih? Pemberi soal. Oke, gimana Bu Hanli ada pertanyaan?
tanya boleh. Siapa yang mau nanya? Saya nanya. Enggak hadiah. Oh iya, karena belum ada tasnya jadi saya nanya. Tadi kan baru dapat payung. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bu Hanli. Yang ingin saya pertanyakan, mengingat kita eranya sudah teknologi ya. Mungkin kalau dibilang nggak boleh pakai gadget agak sedikit susah ya. Karena mungkin kebutuhan, memang orang bilangnya pencetusnya waktu zaman pandemi ya. Tapi itu juga nggak bisa disalahkan karena memang mengingat teknologi udah sangat-sangat diperlukan sama anak-anak. Kalau kita terlalu mengekang dia, mereka juga agak sedikit mungkin bukan kekurangan informasi, tapi memang informasi yang didapat lebih gampang sekarang dari gadget ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, impact dari gadget itu sendiri yang kita bisa lihat itu mungkin positifnya memang banyak, tapi negatifnya lebih kelihatan ke remaja. Terutama yang pertama, anak remaja lebih sulit orang tua, kalau saya ngerasanya ya, kalau kita udah kasih tahu nih, gini, dia nggak terlalu dengerin kita. Tapi begitu temennya temennya kasih tahu dengan cara yang sama dan informasi yang sama, dia lebih dengerin ke sana. Karena mungkin apakah benar, karena kalau sekarang kalau kita lihat di TikTok, orang kalau ngomong kan cepat, jadi dia lebih suka ke metodenya dia. Karena mungkin mereka menganggapnya kita orang tua, cara yang kita sampaikan, mami itu tahu apa sih, itu kan zaman mami, padahal temannya juga gitu. Nah, saya ngerasain itu pada anak-anak saya nih. Terutama misalnya saya kayak sekarang pemilihan kuliah. Oh, ini harusnya begini, gini, harusnya gini. Dia nggak dengerin, dia pikir kan, walaupun dia nggak ngejawab, cuma kan dari body language-nya kayaknya, iya, gitu kan, tanda tanya gitu. Tapi pas temennya melakukan hal yang kayaknya kemarin kan udah dikasih tahu sama mami kayak gitu. Tapi dia lebih dengar dan terus dia informasi ke kita, terus kita masih gimana? Info ke dia lagi. Saya kadang kepancing suka bilang ini, lah itu kan mami kemarin udah ngomong, lah udah, yang kayak gitu juga udah gitu. Suka kepancing. Jadi kesannya saya ngerasa, kayaknya kesannya gue kok gak lebih pinter ya gitu. Kadang ada rasa itu juga, jadi harus gimana kita orang tua gitu. Iya, ini beberapa nih ya dari satu pertanyaan kita bisa elaborate. Pertama, hindari komentar seperti itu. Ya kan mama udah bilang kemarin, kamu sih gak mau dengerin ya. Meskipun kita bener itu nyebelin. Ya, contoh deh ya, ini orang tua supaya bisa semakin berempati merasakan, saya kan harus perspektif taking kalau di posisi itu ya. Misalnya ibu nanya sama saya, ibu ngeyel-ngeyel ya, enggak boleh gini-gini, kejadian. Ya kan saya udah kemarin ngomong sama lo, ini temen ya. Ya bener kan, apa yang gue omongin bener kan. Ya lu sih kemarin ngeyel, gak percaya sama gue, kekeh. Gimana rasanya? Enak gak digituin sama temen lo ya, gak enak kan. Jadi ketika misalnya itu terjadi, ingat kita jangan kepancing ego, wah gitu kan. Dengerin aja gitu, thanks ya for sharing. Kalaupun mau ngomong begitu, I see. Thanks ya for sharing, I see. Ternyata yang selama ini mama pikirkan, ternyata sama ya. Udah gitu. Dengan nada begitu, dengan kata-kata ternyata yang selama ini mama pikirkan, ternyata sama ya dengan yang apa baru kamu sharingkan ke mama. Nada begitu, gak usah nadanya kayak nyindir. Atau gak usah juga diungkit-ungkit yang kan mama udah kasih tahu kamu. Dia juga sebenarnya udah ngerti, kan dia juga malu gitu. Terus kemudian elaborate yang kedua. Tadi kan sama anak remaja tuh jangan telling. Ya yang mengenai jurusan tadi loh ibu. Mancing dengan question. Kamu kan udah kelas berapa sih bu anaknya? Kelas 12, sama mirip anak saya. Kan kamu udah mau milih ini nih 6 bulan lagi ya. Milih jurusan. Coba deh kamu explore. Kan kamu udah ketahuan nih minatnya area-areanya. Tapi kan masih ada beberapa option. Coba deh kamu explore ya. Apa yang mama papa bisa support nih buat kamu explore. Nanti kapan 2 minggu lagi yuk let's talk about it gitu.
Jadi jangan pakai telling. Karena ketika kita telling, kebutuhan remaja. Merasa kayak dianggap kecil, anak kecil dia nggak suka. Jadi itunya dia nggak dapat kalau kita telling dia. Tapi kalau kita coba deh, kamu explore. Ya, apa nih yang Bapak Mama bisa support buat kamu nanti explore? Kapan nih kita bisa ngobrol lagi mengenai ini nih? Gitu. Karena anak kelas 12 agak beda dengan remaja SMP, even masih sama-sama remaja. Anak kelas 12 itu dia udah mau di-treat as an adult. Kalau pakai ilustrasi jam dinding ya, anak masih lower grade begini, masih top down bisa. Anak udah SMP udah angka 2 jarumnya ke angka 8. Udah begini. Udah they want to be treated as an adult, anak SMA tuh. Apalagi kalau udah kelas 12. Mulai kelas 11 lah, they want to be treated as an adult. And they need it. Karena itu memang untuk mengembangkan independensinya tadi. Responsibility-nya. Jadi jangan pakai gaya telling. Oke? Kalau misalnya anak saya itu, yang besar. Kalau dia di rumah, mungkin apa karena ada orang tua ya. Jadi tuh kalau kadang-kadang, ayo Lex bangun gitu kan. Tapi kayak hari ini kalau udah urusan dia bangun otomatis tanpa disuruh. Mami, aku jalan sampai sana 6:45 ya Mami. Aku naik Grab sendiri. Oh ya udah, saya bilang gitu. Tapi kalau kita yang regular sekolah pagi, nggak mau otomatis dong, udah mau alarm clock bunyi kayak apapun, nggak bakal bangun Miss. Itu gimana tuh? Kalau udah urusan dia punya sendiri, dia otomatis bangun tanpa harus saya bangunin. Itu gimana ya? Saya jadi kadang-kadang bingung, kayak dia mau ikut pelatnas. Di pelatnas saya takut dia nggak bisa bangun kan. Iya. Oh, anak ibu atlet. Saya bingung, ini bisa bangun gak ya entar kalau dia nginep di situ. Tapi pas saya telepon, dia udah bangun, Yami udah bangun. Nah, tapi kalau di rumah, saya tuh sampai kesusahan sekali gitu loh bangunin dia. Gimana itu ya Bu ya? Saya bingung harus handle-nya gimana terus terang. Coba, kenapa bisa begitu? Kita pun orang dewasa sebenarnya gitu. Itu human being banget. Kalau sesuatu yang kita suka, kita bisa. Karena ada apa? Ada internal motivation. Jadi, ibu atlet apa anaknya? Anggar. Berarti setiap hari latihan begitu? Ya, mungkin akademik biasanya kan buat anak-anak yang suka sport, akademik bukan sesuatu yang dia interest banget. On the other, kayak gini, kita orang dewasa, pasti kita akan lebih termotivasi kalau kita mau melakukan sesuatu yang kita suka. Tapi kan executive function skill kita udah mateng. Kita udah punya yang namanya tanggung jawab. Lebih ya, tadi self regulationnya udah lebih dapat gitu. Sehingga meskipun, aduh aku gak suka banget sih melakukan ini ya. Tapi kan I need to do that gitu. Tapi kalau anak-anak yang masih remaja kan emotional regulationnya, self monitoringnya tadi masih under construction. Sehingga masih perlu, cuma gini Bu, tetap biasakan, karena kan udah SMA kan, tetap biasakan dia pakai alarm. Dia misalnya ibu bangunin sekali aja Bu, nggak bangun. Ibu kerjasama sama sekolah Bu untuk dapat konsekuensi. Nah biasanya yang panik kita kan orang tua, ibu kerjasama sama Bu Ane. Bu Ane, ini kita lagi ngelatih nih executive function nih. Tolong ya Bu, kasih konsekuensi gak apa-apa Bu. Ya, supaya dia ngerasain konsekuensinya Bu. Iya betul Bu. Iya Bu, iya betul. Suruh dia merasakan konsekuensi betul. Karena nanti kalau di dunia kerja, di dunia kuliah juga. Bu, kalau dia naik Grab, kan ibu biasanya nganterin. Ya, naik Grab, ibu jangan kasih duit Grabnya Bu. Suruh, ya udah pokoknya dia pakai uang sendiri Bu. Kan jadi punya konsekuensi lagi selain dapat konsekuensi di sekolah, yang harusnya duit dia pakai buat yang lain, harus pakai bayar Grab.